Ya, baik. Selamat siang semuanya. Pada pertemuan selanjutnya, yaitu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan dan pengawasan. Berikut, kira-kira faktor apa yang mempengaruhi? Tentunya kita tahu bahwa masalah pekerjaan kita, perencanaan tentunya jangan ceroboh. Kemudian yang kedua, jangan bertindak sendiri. Kemudian jangan ada keegoisan. Kemudian jangan kerja sendiri. Tentunya kita butuh suatu masukan-masukan dari teman antara satu dengan yang lain. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Ibu kasih garis-garis besarnya. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaannya. Tentunya setiap perencanaan baik dalam organisasi manajerial maupun organisasi bisnis menyusun perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi. Tentunya kita harapkan setiap perencanaan, semua perencanaan tentunya menyangkut masalah manajemen tentang organisasi bisnis, yaitu menyusun perencanaan untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Tentunya tujuan yaitu adalah keberhasilan yang kita raih bersama. Berikut, dalam setiap perencanaan akan terlihat fungsi dari perencanaan itu tersendiri atau juga faktor-faktor yang turut menentukan dalam menentukan perencanaan. Tentunya kita itu harus kita laksanakan dengan baik. Berikut saya kasih salah satu contoh. Tentunya perencanaan tentunya itu sendiri juga mengetahui bahwa menentukan suatu perencanaan yang baik, tentunya kita harus bekerja sesuai dengan kemampuan kita, bekerja sesuai dengan keterampilan kita yang kita sudah kerjakan bersama. Berikut kita lanjut, yaitu masalah sesuatu pernyataan, ya, menyatakan fungsi perencanaan ini terbagi atas pertamanya, yaitu satu, rencana strategis menggambarkan fokus bisnis utama perusahaan untuk jangka panjang. Ya, salah satu contoh kita berbicara masalah jangka panjang. Ya, jangka panjang tentunya adalah suatu pekerjaan kita, suatu organisasi kita. Organisasi kita tentunya kita butuhkan jangka panjang. Misalkan bagaimana caranya supaya orang percaya kita, bagaimana caranya supaya orang pakai terus kita punya perusahaan. Tentunya kepercayaan yang kita harus pegang di dalam suatu organisasi ini, kita harus bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita yang ada, keterampilan yang kita sudah miliki untuk memperkenalkan suatu perusahaan kita agar bisa berjangka panjang. Baik, nomor 2, perencanaan taktis merupakan rencana-rencana perusahaan yang berskala lebih kecil yang konsisten dengan rencana strategis. Ya, kalau perusahaan kecil ya tentunya bagaimana caranya kita bisa jadi besar, atau bagaimana caranya supaya biar kecil tapi bisa dikenal oleh orang. Itu adalah perencanaan kita bersama di dalam suatu organisasi. Tentunya kita harus memperbaiki cara kerja kita, cara menjalankan tugas kita masing-masing. Berikut nomor 3, perencanaan operasional menyusun metode-metode yang akan segera digunakan. Ya, bagaimana kita menyusun perencanaan operasional? Tentunya ada metode-metode yang lain. Ya, metodenya kita misalkan metodenya kita apakah kita pakai cara yang bagaimana, misalkan online kah untuk memperkenalkan, atau memasukkan kah misalkan kita di Kota Palu, info Kota Palu untuk memperkenalkan.
Nah, itu adalah salah satu metode kita di dalam suatu perencanaan. Kemudian apakah kita memperkenalkan suatu perusahaan kita, apakah membuat suatu spanduk, itu adalah salah satu metode. Kemudian salah satu metode lagi kepada guru, cara metode guru atau metode guru untuk mengajar, kira-kira apakah cara metode, apakah ceramah, apakah tanya jawab, apakah diskusi, atau apakah karena saat sekarang ini keadaan COVID itu yaitu daring, keadaan kira-kira apakah siaran langsung gurunya kita, apakah karena merekam seperti yang materi yang Anda simak sekarang, kemudian apakah karena video dan lain sebagainya, itu adalah salah satu metode. Nah, itu contohnya. Berikut kita masuk nomor 4, perencanaan darurat merupakan rencana alternatif yang dikembangkan untuk menghadapi berbagai kondisi bisnis yang memungkinkan terjadi. Ya, perencanaan darurat. Ya, perencanaan darurat misalkan sekarang kita dalam keadaan COVID, tentunya merencanakan dengan keadaan darurat dulu. Kira-kira bagaimana supaya pekerjaan kita dalam perencanaan bisa berhasil? Tentunya pertama karena kita harus memang langsung ke studio, misalkan untuk mengerjakan suatu tugas, misalkan bagian gambar harus ke studio untuk dan lain-lain sebagainya, ada pertemuan. Tentunya caranya apa? Tentunya jaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Itu adalah metode pada saat sekarang, itu metode darurat. Nah, gitu. Lanjut, sesuai dengan materi tersebut di atas, ada lagi selanjutnya, yaitu mengemukakan beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan. Ya, mengemukakan suatu faktor apa? Tentunya satu, tujuan perusahaan. Ya, tujuan perusahaan yaitu tadi yang kemarin Ibu sampaikan, bahwa tujuan perusahaan itu tentunya apa kalau kita membuat suatu organisasi? Tentunya tujuan untuk bisa berhasil. Tujuan apa dalam kita membentuk suatu organisasi, yaitu ada pekerjaan konstruksi dan properti, tentunya perencanaan rumah misalkan, perencanaan gedung misalkan, tentunya tujuan untuk mencapai suatu keberhasilan, yaitu. Nah, berikut hal pertama yang perlu diperhatikan dalam menetapkan penyusunan perencanaan adalah mengetahui dan memvisualisasi apa yang terjadi tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan kan dalam visi dan misi. Ya. Tujuan itu adalah, misi dan visi adalah keberhasilan. Apa harapan-harapan yang akan datang, apa yang mau dibuat sebagai seorang pimpinan perusahaan. Tentunya saya buat suatu gedung, tentunya bagaimana bisa berkembang dengan baik, itu adalah salah satu misi dan visinya. Nah, berikut kondisi lingkungan ekonomi sosial politik. Ini kondisi lingkungan, misalkan lingkungan yang tidak memungkinkan. Salah satu contoh kalau kita menyinggung masalah kondisi lingkungan ekonomi dan sosial politik, ya, misalkan di tempat tersebut tidak memungkinkan juga ekonominya, sosial politiknya, ya tentunya semuanya ekonominya kurang, kemudian juga masalah lingkungannya tidak sesuai, tentunya kita harus perhitungkan semua itu dalam suatu perencanaan. Kemudian manajemen harus mempelajari kondisi perekonomian dan politik dan menyusun perencanaan. Hal ini berguna untuk permalahan berapa biaya anggaran yang ditetapkan. Ya, kalau kondisi tidak memungkinkan di dalam menyusun perencanaan, menyangkut masalah biaya anggaran dan yang ditetapkan, tentunya hal-hal tersebut kita berbicara dalam RAP atau rencana anggaran biaya, diperhitungkan semua. Kalau kondisi lingkungan kira-kira bagaimana supaya bagus, tentunya kita anggarkan juga. Kemudian masalah ekonominya juga, sosial dan politik, tentunya dikasih masuk juga anggaran, hitungan anggaran. Itulah caranya kita dalam suatu organisasi, yaitu membentuk suatu kerjasama antara satu dengan yang lain, saling memberikan manfaat atau masukan-masukan yang ada pada kita. Berikut, mempertimbangkan juga hal-hal yang mana yang cocok kira-kira. Nah, berikut kita lanjut, kondisi perekonomian yang mempengaruhi seperti inflasi, suku bunga, sedangkan kondisi politik seperti suhu politik, isu keamanan dan pemilihan umum. Ya,
Kalau berbicara yang politik, tentunya kalian sudah paham, yaitu sudah sering didengar itu tim sukses. Itu menyangkut masalah politik. Bagaimana si A bisa menang, bagaimana si B bisa dikalah, itu salah satu politik. Saya kasih contoh. Kemudian masalah inflasi, tentunya masalah suku bunga, masalah uang yang kita kelola di dalam suatu perusahaan. Ya, itu Ibu sudah jelaskan. Kemudian masalah sumber dayanya. Sumber dayanya ini misalkan kira-kira sumber dari mana kira-kira ini kita mau pakai ini. Apakah APBD atau anggaran daerah atau APBN anggaran negara atau bagaimana, atau anggaran perusahaan perorangan, yaitu banyak macam. Hal ini mengacu kepada suatu keyakinan bahwa tujuan dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia pada perusahaan, yaitu diharapkan bahwa suatu organisasi ini tentunya mengetahui itu sumbernya ada. Kalau apabila sudah tercapai, maka diketahui bahwa untuk mencapai suatu perusahaan yang dikatakan bahwa sumber daya yang tersedia di dalam perusahaan tersebut. Baik, kita lanjut. Yang keempatnya yaitu tindakan preventif, yaitu keyakinan bahwa perusahaan dapat mengarahkan atau mengkoordinasikan atau melaksanakan tindakan-tindakan di masa mendatang yang direncanakan untuk mencapai tujuan-tujuan atau menghindari kondisi-kondisi merintangi kemajuan. Ya, harus kita hambatkan persoalan-persoalan yang namanya tindakan preventif yang bisa menghalangi suatu pekerjaan-pekerjaan dalam melaksanakan suatu tujuan-tujuan yang kita harapkan tentang masalah kemajuan yang akan datang. Jangan sampai terjadi hal-hal tersebut di dalam organisasi kita. Kemudian nomor 5, kontinuitas. Ya, kontinuitas itu adalah suatu pengertian atau pengakuan bahwa perubahan yang tidak ada putusnya dan perkembangan kondisi yang diharapkan akan mengaruhkan atau adanya penilaian-penilaian yang berkesinambungan, tentunya berkesinambungan kepada terhadap tujuan, kendala, dan rencana tindakan-tindakan yang ada. Ya, tentunya kita harapkan bahwa pekerjaan-pekerjaan dalam suatu penilaian diharapkan bisa berkesinambungan yang akan datang. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan. Kira-kira faktor apa yang mempengaruhi pengawasan? Ada yang bisa sampaikan? Tentunya faktor-faktornya yaitu pengawasan yang kurang monitornya atau kurang keturun ke lapangan, itu salah satu contoh Ibu kasihkan. Kurang memperhatikan orang yang mengerjakan suatu pekerjaan, itu salah satu contoh. Tapi kalau di dalam materinya tentunya dipahami bahwa kalau suatu pengawasan yang mempengaruhi faktor-faktor ini mempengaruhi tentunya terdiri dari tugas-tugas monitor dan mengevaluasi. Itu kekurangannya. Ya, tadi itu contohnya Ibu kasih. Jadi kurang mengevaluasi pekerjaan. Dalam hal ini para manajer hendaknya mengukur kinerja dibandingkan dengan standar dan harapan yang mereka tetapkan. Yaitu seorang manajer harus kinerja dibandingkan dengan standar dan harapan yang ditetapkan. Pengawasannya dilakukan agar tujuan dapat dicapai sesuai dengan rencana. Kemudian kita masuk ke tujuan utama dari pengawasan adalah agar proses pelaksanaan manajemen dilakukan sesuai dengan rencana. Oke? Ya. Sekian materi pada siang hari ini. Nanti besok kita sambung lagi, dan perlu Ibu sampaikan tentang masalah tugas-tugas, karena Ibu lupa waktu pertemuan pertama yang seperti tahun kemarin bahwa pemberian tugas kepada kalian itu pada pertemuan yang terakhir ya. Karena kalau tidak salah ini sampai pertemuan ke-8. Jadi pada pertemuan ke-8 nanti Ibu akan memberikan tugas-tugas dan dikirim kembali kepada Ibu untuk diberikan nilai. Jadi untuk selama pertemuan ini materi terus supaya biar fokus kepada materi. Nanti kembali lagi kalau pertemuan terakhir untuk mengerjakan soal. Baik,
besok kita lanjut. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua.